Peperangan Uhud berhenti sejenak. Awan yang ketika itu cerah menjadi gelap, awan yang ketika itu terang menjadi mendung. Tahukah kalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat seluruh para malaikat, bukan dua malaikat. Kata Nabi, aku telah melihat seluruh para malaikat dipimpin oleh Jibril turun menjemput mayat Nusaibah radhiyallahu anha. Karena iman satu keluarga mati syahid di jalan Allah. Kamu itu menjawab, saya adalah tukang jahit, ingin mengantarkan pakaian buat cucu Rasulullah. Fatimah takut dan terkejut. Kenapa? Dia tak pernah memesan pakaian, dia tak pernah mengorder jahitan, dia tak pernah memberikan pakaian buat Hasan dan Husain. Jangankan untuk pakaian, makan saja sudah 7 hari 7 malam tidak ada di rumah Fatimah. Wahai suamiku Ali, apa yang membuat engkau menangis dan bersedih? Apakah engkau menangis kerana kehilangan satu piring gandum satu-satunya? Apakah kau menangis kerana tidak ada makanan lagi untuk berbuka malam ini di rumah kita? Apakah kau menangis kerana satu-satunya makanan di rumah kita sudah tidak ada lagi? Apakah kau sedih, wahai suamiku? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai istriku Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, aku tidak pernah menangis ketika kehilangan satu piring gandum. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan di rumah ini. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan untuk berbuka. Tapi tahukah engkau apa yang aku tangiskan? Yang aku tangiskan adalah kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita. Mestinya kita yang lebih dulu tahu keadaan mereka. La ilaha illallah. Seperti ini hasil puasa sahabat. Ya Allah, kami hanya punya satu ayah kandung, kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kami cuma satu, ya Allah. Ibu kami cuma satu, ya Allah. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kami hanya sekali di kehidupan dunia ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق الله على نبي الكريم. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini di 10 hari yang terakhir, di malam ke-23 Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah peserta i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam ganjil yang kedua di 10 hari yang terakhir pada Ramadan 1445 Hijriah. Kita berharap di dalam hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan buat kita untuk bisa mengisi di 10 hari yang terakhir ini dengan senantiasa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan Bani Israel untuk melaksanakan solat istisqa, solat minta hujan.
Jadi sholat minta hujan itu dulu telah dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan Bani Israel untuk melaksanakan istisqa, karena ketika itu kemarau yang sangat panjang melanda Bani Israel. Banyak hewan-hewan ternak mereka yang mati kehausan, tanaman-tanaman mereka yang layu. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah turunkan hujan, maka Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Musa alaihissalam. Kata Jibril alaihissalam kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya Allah belum perkenankan doa engkau. Doa engkau belum diterima oleh Allah. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada Jibril, kenapa doaku tidak diterima oleh Allah? Kata Jibril alaihissalam, ada salah seorang di antara hambamu dari Bani Israel yang berbuat dosa dan maksiat, dan sampai hari ini dia belum bertaubat kepadaku. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, jikalau kalian ada berbuat dosa dan maksiat, akuilah di hadapan Allah, mintalah ampun kepada Allah, agar Allah mengabulkan doa kita, menurunkan hujan di atas kemarau yang panjang ini. Maka tidak ada satupun di antara Bani Israel yang mau mengakui dosanya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangan untuk yang kedua kalinya, meminta kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Tapi sama seperti yang pertama, doa Nabi Musa alaihissalam belum diperkenankan oleh Allah. Ketika ditanya oleh Musa alaihissalam, wahai Allah, kenapa engkau belum turunkan hujan? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, ada salah seorang di antara kaummu Bani Israel yang berbuat dosa. Sampai hari ini dia belum pernah mengakui dan minta ampun atas dosa-dosanya. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya untuk yang kedua kalinya, wahai kaumku Bani Israel, jikalau selama hidup kalian bisa berbuat dosa dan bermaksiat, maka akuilah dosa itu di hadapan Allah, mintalah ampunan kepada Allah, agar Allah mengabulkan doa-doa kita dan Allah turunkan hujan ke atas kita. Maka tak satu pun di antara Bani Israel yang mau mengakui dosanya. Maka Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangan yang ketiga kali, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah turunkan hujan ke atas mereka. Tapi sebelum Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangan untuk berdoa, Allah telah turunkan hujan yang sangat lebat ke atas Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, wahai Allah, aku belum melihat di antara kaumku siapa yang berbuat dosa. Aku belum melihat di antara kaumku yang mengaku mereka membuat kesalahan. Dan aku belum melihat di antara kaumku siapa kaumku yang sudah bertobat. Tapi kenapa engkau telah turunkan hujan ini? Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku telah melihat hambaku dari kalangan Bani Israel. Dia telah meneteskan air mata. Dia telah menyesal dalam hatinya. Tertumpah air matanya ke bumi Allah ini, mengakui semua dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Maka saat itulah aku rubah keputusanku, aku turunkan hujan ke atas mereka. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wahai Allah, siapa kaumku yang berbuat dosa itu? Siapa kaumku yang berbuat maksiat itu? Siapa kaumku yang sudah bertaubat itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Musa, wahai Musa, puluhan tahun kaummu berbuat dosa, puluhan tahun kaummu berbuat maksiat, aku tutup aibnya. Hari ini ketika dia bertaubat, tidak akan mungkin dosanya kuceritakan kepada engkau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, maka di 10 hari yang terakhir ini, salah satu yang kita minta yang paling utama adalah memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah akan dosa dan maksiat. Karena tidak ada di antara manusia itu yang tidak berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah. Maka tidak ada jalan lain, tidak akan ada satu amal ini akan diterima oleh Allah kecuali amal ini melalui satu pintu. Pintu itu di antara banyak pintu. Salah satu pintu itu adalah bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Berapa banyak orang yang kita dustai, berapa banyak harta orang yang kita makan, berapa banyak orang yang kita sakiti,
Berapa banyak orang yang kita zalimi, berapa banyak ujub, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling kaya, merasa paling bisa mengatur segalanya, merasa paling hebat, merasa paling indah bacaan Qur'annya, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling berjasa dengan agama ini. Maka tidak ada pilihan lain, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan ini. Maka mohonlah ampun kepada Allah. Kalau ampunan itu diterima, taubat ini diterima oleh Allah, maka Allah akan berikan keberkahan-keberkahan lain dalam kehidupan ini. Maka di malam 23 Ramadan ini, di 10 hari yang terakhir, kita mohon ampunan kepada Allah, berharap Allah ingin mengampunkan semua dosa-dosa kita, karena tidak ada di antara kita manusia yang tidak berbuat dosa dan maksiat. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari yang terakhir ini kesempatan buat kita untuk apa? Menjadikan diri kita ini menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Karena di 10 hari yang terakhir ini adalah waktu bagi kita, kesempatan bagi kita. Untuk apa? Menjadikan diri kita ini menjadi yang dekat dengan Allah. Dosa kita, maksiat kita, kesalahan kita yang kita lakukan selama ini di kehidupan dunia, semoga Allah ampunkan pada malam hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah menyajikan kepada kita maghfirah. Ramadan telah disediakan oleh Allah sebagai tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penuh ampunan buat kita bersama. Makanya ayat Ramadan Allah buka dengan kata beriman, kemudian Allah tutup dengan kata bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, dibuka dengan kata beriman, dan diharapkan nanti ketika keluar dari Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya orang-orang dahulu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, ketika mereka telah melalui masa Ramadan, maka keimanan mereka itu luar biasa di hadapan Allah. Keyakinan mereka itu kepada Allah itu luar biasa, sehingga keimanan mereka itu bisa mereka melakukan apa saja hanya untuk menyenangkan Allah. Dengan keimanan yang betul yang ketika dibina ketika Ramadan ini, maka dengan keimanan itu menimbulkan sebuah gerakan yang sangat luar biasa. Dengan iman orang bisa mengorbankan apa saja untuk agama. Dengan iman orang bisa mengorbankan apa yang dicintainya untuk perkara agama. Dengan iman orang bisa melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hasil Ramadan. Dan ini kita lihat dari hikayatus sahabah. Berapa banyak kisah sahabat yang keimanan mereka betul, yang ketika mereka telah ditempa dalam Ramadan, maka keimanan mereka bisa mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kisahnya selalu kita baca. Abu Bakar adalah sahabat yang rela mengorbankan semua hartanya hanya untuk menyenangkan Allah. Bahkan suatu ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan harta buat anak dan istrimu?" Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak ada yang kutinggalkan kepada anak dan istriku. Yang kutinggalkan cuma Allah dan Rasulnya saja." Karena iman, satu orang sahabat ini rela mengorbankan semua hartanya, sampai tidak ada satu dinar pun, satu dirham pun tinggal di rumah mereka, hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Nabi yang paling kecil, namanya Basir, berumur 4 tahun. Suatu ketika Basir berjalan bersama ayahnya. Ibu Basir ini telah meninggal dunia. Maka berjalanlah Basir bersama ayahnya. Kemana-mana berpegang kepada ayahnya, kemana-mana bergantung kepada ayahnya. Suatu ketika Basir radhiyallahu anhu tertidur di pangkuan ayahnya, sambil memegang daripada jubah pakaian ayahnya. Ketika Basir ini tertidur sambil memegang gumpalan jubah ayahnya, terdengarlah pasukan Rasulullah menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berkumpul semuanya untuk berjihad di jalan Allah. Ayah Basir ini punya kekuatan dan keinginan yang kuat, ingin bergabung bersama pasukan Rasulullah, ingin bergabung ikut berperang bersama Nabi. Tapi dia lihat anak satu-satunya
ibunya tidak punya, tinggal satu-satunya anak yang dimilikinya, tertidur sambil memegang jubah ayahnya. Maka keinginan yang kuat dari ayah Bashir radhiyallahu an ini berkata, maka keinginannya untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah telah mengalahkan kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Dalam Hikayatus Sahabah diceritakan, ayah Bashir ini mengambil satu gunting dan satu pisau. Dia guntinglah baju, gumpalan baju ayah yang dipegangnya. Maka dia tinggalkan anak kandung satu-satunya tertidur sambil memegang potongan jubah ayahnya. Pergilah ayah Bashir berjihad bersama pasukan Rasulullah, tapi takdir mendahuluinya. Ayah Bashir pun telah syahid di jalan Allah. Ketika Rasulullah pulang dari peperangan, Bashir radhiyallahu an yang masih kecil terbangun sambil memegang potongan jubah ayahnya. Maka dia lihat Rasulullah dari kejauhan. Apa kata Bashir? Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Nabi tak tahan melihat Bashir. Nabi berjalan ke sebelah kanan. Maka dikejar kembali oleh Bashir. Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Kata Rasulullah pun tak tahan melihat keadaan seperti ini. Rasulullah menangis kemudian berlari ke sebelah kiri. Bashir pun mengejar Rasulullah ke sebelah kiri dan berkata, ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Maka Rasulullah SAW memeluk Bashir kemudian berkata, wahai Bashir, maukah engkau jadikan aku sebagai ayahmu dan ummul mukminin sebagai ibumu? Bayangkan, karena iman, satu orang ayah telah meninggalkan anak satu-satunya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman, satu orang sahabat tidak sempat mandi junub hanya untuk menyenangkan Allah. Kisah ini masyhur. Hanzalah radhiyallahu anhu, suatu ketika pagi hari dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menikah pada hari ini. Ketika itu Uhud sedang memanas. Maka Rasulullah mengizinkan kepada Hanzalah untuk menikah. Setelah menikah pagi harinya, malam harinya, Hanzalah minta izin kepada Nabi ingin bermalam di rumah istrinya. Ya Rasulullah, izinkan saya bermalam malam ini di rumah istri. Maksudnya Hanzalah ingin pengantin baru, ingin honeymoon di rumah istrinya. Apa yang terjadi? Diizinkan oleh Nabi SAW. Maka tidurlah Hanzalah di rumah istrinya. Bercampurlah Hanzalah pada malam itu. Menjelang subuh, terdengar pasukan Rasulullah diserang oleh orang-orang kafir. Maka Hanzalah telah bangun dari tidurnya. Dia ambil baju perang, dia ambil pedang, dia naik ke atas kuda. Pergilah Hanzalah bergabung bersama pasukan Rasulullah. Maka takdir mendahuluinya. Hanzalah pun telah syahid di jalan Allah. Ketika peperangan usai, Nabi Muhammad SAW melihat banyak jenazah. Ketika sampai kepada jenazah Hanzalah, Rasulullah berdiam kemudian menangis. Apa kata Nabi SAW melihat mayat Hanzalah? Sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Kata Rasulullah SAW, aku telah melihat malam ini adalah malam pengantin pertama dan terakhirnya Hanzalah di muka bumi. Dilihat oleh Nabi SAW pakai Hanzalah berwarna putih, tidak ada satu bercak darah yang menempel di pakaiannya. Yang membuat Nabi tersenyum, ada tetesan-tetesan air di rambutnya seperti orang yang baru siap dimandikan. Istri Hanzalah datang dari belakang. Ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasul, suami saya Hanzalah ini dalam keadaan junub, dia dalam keadaan janabah, dia belum mandi besar. Kata Nabi SAW, saksikanlah oleh kalian demi Allah. Kata Rasulullah SAW, aku telah melihat dua malaikat dari langit turun langsung memandikan mayat Hanzalah radhiyallahu an. Karena iman, satu sahabat tidak sempat mandi junub hanya untuk menyenangkan Allah. Karena iman, satu orang sahabat telah rela mati syahid di jalan Allah. Kisah ini masyhur di kalangan Hikayatus Sahabah, Hikayatus Sahabiyah. Ada satu orang Ansor, Nusaybah, punya suami namanya Zaid. Zaid ini punya anak dua orang. Satu namanya Amr, satu lagi namanya Sa'ad. Amr ini berumur 13 tahun. Sa'ad berumur 9 tahun, 8 tahun sampai 9 tahun. Amr dan Sa'ad sedang bermain. Zaid sedang tertidur. Nusaybah istrinya sedang memasak di dapur. Ketika itu Uhud sedang memanas. Maka Nusaybah sedang memasak di dapur. Terdengarlah oleh Nusaybah ada langkah kaki kuda yang sangat banyak dan kencang. Nusaybah berpikir jangan-jangan ini langkah kaki kuda orang-orang kafir yang akan membunuh Nabi.
Maka Nusaybah membangunkan suaminya dengan suara yang sangat lembut. Wahai suamiku, bangunlah. Aku mendengar suara tapak kaki kuda yang sangat banyak di samping rumah kita. Jangan-jangan langkah kaki kuda itu langkah kaki kuda orang-orang kafir yang akan menyerang pasukan Rasulullah. Maka Zaid yang terbangun langsung marah. Apa kata Zaid? Wahai Nusaybah, kenapa engkau yang lebih dulu mendengarkan langkah kaki kuda itu? Harusnya aku yang lebih dulu tahu keadaan Rasulullah. Maka Zaid ini pun naik ke atas kudanya. Dia pakai baju perang, dia ambil pedang, dia bergabung bersama pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi takdir mendahuluinya. Zaid pun syahid di jalan Allah. Maka dikirimlah utusan kepada Nusaybah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika utusan itu sampai kepada Nusaybah, apa kata utusan itu? Assalamualaikum, kata Nusaybah. Waalaikumsalam. Kata Nusaybah, siapa engkau? Kata utusan ini, saya adalah utusan dari Rasulullah. Kata Nusaybah, apa kabar yang kau bawa? Kata utusan ini, aku telah membawa kabar bahwa suamimu Zaid telah syahid di jalan Allah. Maka Nusaybah tidak menangis mendengar kabar itu. Dia tersenyum dan tertawa. Kenapa? Karena sebelum pergi suaminya ke medan pertempuran, Nusaybah telah berkata kepada suaminya, wahai suamiku, pergilah engkau, senangkan Allah, senangkan Rasulullah. Jangan kau pulang ke rumah ini sebelum kau meraih kemenangan. Jangan kau pernah pulang ke rumah ini sebelum kau meraih kemenangan. Maka mendengar suaminya syahid di jalan Allah, Nusaybah tersenyum. Kata Nusaybah, wahai suamiku, engkau telah menunaikan janjimu. Maka Nusaybah menoleh ke anaknya Ammar yang 13 tahun. Apa kata Nusaybah? Wahai Ammar, apakah kau tidak punya keinginan untuk melanjutkan perjuangan ayahmu? Kata Ammar, wahai ibu, kalau kau izinkan aku akan melanjutkan perjuangan ayahku. Aku akan melanjutkan pengorbanan ayahku. Ammar langsung meloncat ke atas kuda. Dia bertempur bersama pasukan Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Nabi, apa kata Ammar? Ya Rasulullah, saya adalah Ammar bin Zaid. Saya akan melanjutkan perjuangan ayah saya. Maka bertempurlah Ammar, takdir mendahuluinya. Ammar pun telah syahid di jalan Allah. Dikirim utusan ke rumah Nusaybah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Nusaybah, kabar apa lagi yang kau bawa ke rumah ini? Kata utusan itu, wahai Nusaybah, anakmu Ammar telah syahid di jalan Allah. Mendengar anaknya syahid, Nusaybah dari berdiri langsung duduk, kemudian meneteskan air mata, menangis. Kata Nusaybah, wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah engkau lihat lagi? Tidak ada anak laki-laki dewasa di rumah ini. Hanya tinggal satu-satunya Sa'ad, adiknya Ammar. Umurnya baru 8 tahun, dia masih kecil. Sa'ad mendengar ibunya berkata demikian. Apa kata Sa'ad? Wahai ibu, kau jangan sepelekan aku. Kalau kau izinkan aku akan melanjutkan perjuangan ayah dan abangku. Karena dalam diriku mengalir darah para syuhada. Maka naiklah Sa'ad ke atas kuda meloncat. Dia ambil pedang, dia bergabung bersama pasukan Nabi. Takdir mendahuluinya. Sa'ad pun telah mati syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan ke rumah Nusaybah. Apa kata utusan? Wahai Nusaybah, kami memberikan kabar kepada engkau. Anakmu Sa'ad telah syahid di jalan Allah. Mendengar Sa'ad itu syahid, Nusaybah langsung meneteskan air mata dan menangis. Kata Nusaybah, wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat lagi? Tidak ada lagi laki-laki di rumah ini. Yang tinggal hanya aku sendiri. Bolehkah kami perempuan ikut berjihad di jalan Allah? Saat itu belum ada syariat perempuan untuk boleh berjihad di jalan Allah. Kalaupun boleh, hanya boleh untuk mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Maka Nusaybah pun bergabung bersama pasukan Nabi mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Apa yang terjadi ketika Nusaybah mengobati tentara kaum muslimin yang terluka? Terlihat oleh Nusaybah ada orang kafir yang sedang memenggal kepala tentara kaum muslimin. Darahnya memuncrat ke muka Nusaybah. Nusaybah marah, dia ambil pedang, dia naik ke atas kuda. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, aku menyaksikan Nusaybah, banyak orang kafir yang telah dibunuhnya. Tapi apa yang terjadi? Takdir mendahuluinya. Tangan kiri Nusaybah ditebas oleh orang kafir, terputus sehingga Nusaybah jatuh dari kudanya. Ibnu Mas'ud pun berkata, demi Allah, aku menyaksikan dengan mata kepalaku dalam keadaan tangan yang terputus, Nusaybah naik ke atas kudanya, dia lanjutkan pertempuran, banyak orang-orang kafir yang telah dibunuhnya. Tapi takdir mendahuluinya, Nusaybah pun telah mati syahid di jalan Allah.
terpisah badan dan kepalanya dipenggal oleh orang-orang kafir. Saat itu peperangan Uhud berhenti sejenak. Saat itu peperangan Uhud berhenti. Awan yang ketika itu cerah langsung gelap. Awan yang ketika itu mendung langsung gelap. Awan yang ketika itu terang langsung redup. Peperangan Uhud berhenti sesaat. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa peperangan berhenti? Tadi aku lihat awan yang begitu gelap, sekarang awan yang begitu terang, sekarang gelap. Tadi awan yang begitu cerah, sekarang mendung. Apa yang terjadi Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Saksikanlah oleh kalian," kata Rasulullah SAW, "peperangan Uhud berhenti sejenak. Awan yang ketika itu cerah menjadi gelap. Awan yang ketika itu terang menjadi mendung. Tahukah kalian?" Kata Rasulullah SAW, "Aku telah melihat seluruh para malaikat, bukan dua malaikat." Kata Nabi, "Aku telah melihat seluruh para malaikat dipimpin oleh Jibril turun menjemput mayat Nusaybah radhiyallahu anha. Karena iman, satu keluarga mati syahid di jalan Allah. Karena iman. Karena iman, cucu Nabi tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Malam hari, malam takbiran, Hasan dan Husain berkata kepada ibunya, "Ya Ummu, wahai ibu," kata Hasan, "kami melihat anak tetangga sebelah rumah. Ayah ibu mereka telah menghiasi badan anak mereka." Maksudnya ayah ibu tetangga itu telah membelikan pakaian yang baru buat anak-anaknya. Kata Hasan, "Ya Ummu, wahai ibu, apakah kau tidak punya niat untuk menghiasi badan anakmu Hasan dan Husain ini? Kenapa besok pagi hari raya Idul Fitri?" Fatimah mendengarkan permintaan anaknya menangis, meneteskan air mata. Kenapa dia menangis? Jangankan untuk membelikan pakaian untuk anaknya Hasan dan Husain, cucu Nabi sudah di rumah Fatimah sudah 7 hari 7 malam tidak ada makanan di rumah Fatimah. Fatimah menangis, kemudian dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, pakaian kalian sedang dijahit, nak." Maka tidurlah Hasan dan Husain pada malam takbiran itu sambil berharap tukang jahit datang mengantar pakaian itu. Di tengah malam Fatimah tak bisa tidur, sibuk menangis, memikirkan permohonan dan permintaan anak kesayangannya, cucu Nabi. Di tengah malam itu datang tamu mengetuk rumah pintu Fatimah. Diketuklah pintu. "Assalamualaikum." Dijawab oleh Fatimah, "Waalaikumsalam." Kata Fatimah, "Siapa di luar?" Tamu itu menjawab, "Saya adalah tukang jahit, ingin mengantarkan pakaian buat cucu Rasulullah." Fatimah takut dan terkejut. Kenapa? Dia tak pernah memesan pakaian, dia tak pernah mengorder jahitan, dia tak pernah memberikan pakaian buat Hasan dan Husain. Jangankan untuk pakaian, makan saja sudah 7 hari 7 malam tidak ada di rumah Fatimah. Fatimah beranikan diri, dia buka pintu rumahnya. Maka tamu itu menyodorkan satu bungkusan. Di bungkusan itu berisi 2 pasang. Satu pasang mantel, satu pasang jubah, satu pasang sorban, satu pasang wangi-wangian, satu pasang sepatu. Dihadapkan sandal, dihadapkan depan Fatimah. Tamu ini pun pergi. Kemudian pakaian itu dipakaikan kepada anaknya Hasan dan Husain ketika hari raya esok paginya hari raya Idul Fitri. Indahnya pakaian itu, cantiknya pakaian itu dipakai oleh Hasan dan Husain. Sebelum sholat Id, Nabi singgah ke rumah Fatimah. Apa kata Nabi? "Wahai putriku Fatimah, adakah tadi malam tamu datang ke rumahmu?" Kata Fatimah, "Wahai ayah, tadi malam di tengah malam datang satu orang tamu ke rumahku." Kata Rasulullah, "Apakah kau melihat wajah tamu dengan jelas, nak? Apakah kau lihat wajahnya?" Kata Fatimah, "Aku melihat wajahnya dengan jelas, wahai ayah." Kata Nabi, "Tahukah engkau siapa tamu yang datang tadi malam?" Kata Rasulullah SAW, "Tamumu yang datang tadi malam adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Para malaikat akan menangis kalau seandainya ada cucu Nabi yang tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri." Karena iman, cucu Nabi pun tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Begitu hasil puasa para sahabat. Berbanding terbalik dengan kita hari ini. Kita 1 bulan berpuasa, hampir 22 hari kita berpuasa. Hampir masuk 23 hari. Saksikan apa kehidupan kita hari ini. Berapa banyak di antara kita hari ini yang berbuka, yang sahur. Lihat, perhatikan rumah kita masing-masing. Berapa banyak di antara kita hari ini yang berbuka, menu berbukanya bersisa dan masih sampai sahur kita masukkan ke tong sampah. Lebih kita cintai daripada memberikan makan tetangga kita yang sebelah rumah yang miskin serba kekurangan.
Berapa banyak di antara kita hari ini yang berpakaian Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan bergonta-ganti warna. Tapi ada tetangga sebelah rumah kita yang seragam sekolah anaknya kusam dan lusuh, tak terganti oleh ibunya kena tak punya biaya. Berapa banyak di antara kita hari ini yang iftar jama'i, berbuka bersama di hotel, di kafe, jutaan rupiah. Tapi ada tetangga kita yang membeli beras 1 kilogram berhutang di warung sebelah rumah. Apakah ini puasa Ramadan kita? Demi Allah, kalian tidak akan pernah dapat malam Lailatul Qadar. Kalian tidak akan pernah dapat malam kemuliaan. Kalau kalian i'tikaf dalam masjid baca Quran, tapi kalian tinggalkan sebelah rumah kalian fakir miskin, anak terlantar yang tidak kalian beri makan dan kalian tahu akan keadaan mereka. Demi Allah, maka saya sampaikan kepada kita bersama, Lailatul Qadar tidak datang kepada tuan-tuan yang duduk baca Quran di tiang-tiang masjid. Tapi Lailatul Qadar akan datang kepada kita-kita yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Makanya mohon maaf, Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kita ibadah individual. Ramadan mengajarkan kita ibadah sosial. Pulang ke rumah, berjanjilah mulai malam esok tidak ada lagi makanan tersisa di meja makan kita. Tidak ada lagi makanan tersisa di meja makan kita. Hal yang sama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bersama istrinya Fatimah. Hari itu hari Senin, dia berpuasa. Ketika dia berpuasa Senin, menjelang sesudah sholat asar, menjelang waktu maghrib, Fatimah dan Ali duduk di depan rumahnya. Maka ketika duduk di depan rumah sambil menunggu waktu berbuka, datanglah tetangga yang miskin ke rumah Ali bin Abi Thalib. Apa kata tetangganya? Wahai Ali, adakah 1 piring gandum untuk kami makan satu keluarga? Karena sudah 3 hari 3 malam tidak ada makanan di rumah kami. Maka Ali berkata kepada istrinya, wahai istriku, ambilkan gandum di belakang, berikan dengan mereka. Maka diambillah oleh Fatimah. Ketika diambil oleh Fatimah, ketika diambil oleh Fatimah, Fatimah berbisik ke telinga Ali, wahai suamiku, gandum ini adalah gandum satu-satunya di rumah kita. Kalau kita berikan dengan tetangga, tak ada lagi gandum di rumah kita. Kalau kita berikan dengan mereka, tak ada lagi makanan kita untuk berbuka. Ini adalah makanan satu-satunya. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Fatimah, berikan saja. Diberikanlah oleh Fatimah. Pulanglah tetangga itu dengan membawa 1 piring gandum buat keluarganya. Setelah tetangganya pulang, Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam kamarnya dan menangis sejadi-jadinya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku Ali, apa yang membuat engkau menangis dan bersedih? Apakah engkau menangis karena kehilangan 1 piring gandum satu-satunya? Apakah kau menangis karena tidak ada makanan lagi untuk berbuka malam ini di rumah kita? Apakah kau menangis karena satu-satunya makanan di rumah kita sudah tidak ada lagi? Apakah kau sedih, wahai suamiku? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai istriku Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, aku tidak pernah menangis ketika kehilangan 1 piring gandum. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan di rumah ini. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan untuk berbuka. Tapi tahukah engkau apa yang aku tangiskan? Yang aku tangiskan adalah kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita. Mestinya kita yang lebih dulu tahu keadaan mereka. La ilaha illallah. Seperti ini hasil puasa sahabat. Maka saya minta kepada kita bersama di 10 hari yang terakhir, selain Bapak Ibu yang beretikaf, pulang ke rumah. Habis etikaf, balik ke rumah, cari tetangga kita yang fakir miskin yang susah. Duduk bersama mereka, beri makan mereka. Senangkan hati mereka, duduk bersama mereka. Demi Allah, karena Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kita ibadah individual, Ramadan juga mengajarkan kepada kita ibadah sosial. Maka saya minta kepada kita bersama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua orang yang beriktikaf ini akan dapat malam Lailatul Qadar? Tidak. Bapak Ibu, kita berharap dan kita takut kepada Allah. Antara roja dan khauf, kita berharap kita dapat ampunan di malam berkah kemuliaan ini. Tapi kita takut jangan-jangan kita tak termasuk orang-orang yang diampuni Allah. Siapa-siapa saja yang mereka yang tidak akan mendapatkan malam keberkahan ini. Yang pertama, untuk seorang perempuan, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya pesankan kepada kita bersama. Ibu-ibu kalau ingin beriktikaf, beriktikaflah. Ajak suami. Jika suami tak mau, minta izin kepada suami. Jika suami mengizinkan, silakan beriktikaf. Tapi jika suami tidak mengizinkan, ibu malam ini pulang ke rumah. Demi Allah, tidak akan pernah ibu amal diterima, tidak akan dapat malam keberkahan kalau ibu beriktikaf kemudian tidak dapat izin dengan suami. Karena ladang surga kalian ada di rumah kalian. Minta izin dengan suami. Jika tidak dapat izin, beriktikaflah di rumah. Buatlah amal di rumah. Lailatul Qadar tidak hanya datang di masjid.
Lailatul Qadar datang kepada orang perempuan para istri yang berkhidmat dengan suaminya. Buat kita yang laki-laki hari ini, Lailatul Qadar tidak hanya datang kepada orang yang baca Quran di tiang-tiang masjid. Lailatul Qadar tidak hanya orang yang duduk bertafakur, bermuhasabah kepada Allah, tidak. Lailatul Qadar akan datang kepada orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Bukan hanya pada malam itu dia melaksanakan amal kebaikan, tapi dalam 10 hari yang terakhir itu mereka akan mendapatkan amal-amal kebaikan dan mereka lah yang akan dipilih oleh Allah. Makanya mohon maaf, saya minta kepada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, antara rojak dan khauf, antara harap dan takut hati kita. Kita berharap kita dapat malam keberkahan itu. Kita dapat ampunan dari Allah, tapi kita takut jangan-jangan orang diampuni Allah, tapi kita tidak mendapatkan ampunan apapun. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah, apa tanda seseorang itu diampuni Allah? Apa tanda seseorang itu diampuni Allah? Kata Nabi SAW, tanda satu orang hamba itu diampuni Allah, Allah mudahkan jasadnya, Allah ringankan hatinya untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, berbahagialah, dosa-dosa kita diampuni Allah. Tapi maaf, setelah kita iktikaf ini, kebiasaan buruk kita masih kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan pikir kita masih kita kerjakan, menangislah. Jangan-jangan Allah belum mengampuni dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Maka saya berpesan kepada kita bersama, kepada seluruh peserta iktikaf pada malam hari ini, luruskan niat kita demi Allah. Kita tidak mencari apa-apa. Ini semua kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di 10 hari yang terakhir kita menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beriktikaf sesuai kemampuan kita. Ada yang beriktikaf anytime, every time, 24 jam, tidak lagi pulang ke rumah sebelum berakhir iktikaf mereka. Ada yang beriktikaf seperti mabit, malam bulan ibadah saja sepersekian jam kemudian pulang ke rumah. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, apapun itu, apapun berapapun lama yang kita kerjakan pada malam hari ini, kita berharap semoga kegiatan amal-amal yang kita kerjakan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang bertanya dengan saya, Pak Ustadz, kami ingin beriktikaf, tapi ayah kami sedang sakit. Ayah kami ke kamar mandi, butuh kami untuk mengangkatnya. Ayah kami ingin ke kamar mandi, buang air besar, butuh kami. Jika makan, dia tak akan makan jika tak kami suapkan. Sementara sudah hampir 3 tahun ini, kami tak bisa iktikaf hanya untuk melayani ayah kami, Ustadz. Bagaimana kira-kiranya? Apa mungkin kami akan dapat malam Lailatul Qadar? Saya sampaikan buat kita bersama, layanilah ayah ibu kalian di rumah. Suapkan makanan yang sakit, bersihkan kotorannya. Demi Allah, Lailatul Qadar akan datang kepada kalian pada malam itu karena kebaikan-kebaikan yang kalian buat. Coba lihat kisah-kisah orang-orang dahulu luar biasa. Kisah orang-orang dahulu yang amalnya sederhana, tidak sama dengan amal kita. Orang-orang dahulu yang amalnya sangat luar biasa. Karena kedekatan keberkahan mereka, khidmat dan pelayanan mereka kepada ayah dan ibu mereka, Allah berikan keberkahan. Coba lihat satu orang sahabat Nabi yang level sahabatnya jatuh kepada tabi'in dari negeri Yaman. Satu orang sahabat bertemu dengan dia hidup zaman Nabi, tapi sayang dia tak bertemu dengan Nabi. Wais Al-Qarni, dia hidup zaman Nabi. Bapak baca kisah Wais Al-Qarni, sholatnya banyak kan masbuk, baca Qurannya tak sebanyak mungkin kita, hafalan Qurannya tak sebanyak kita. Tapi apa amalan Wais Al-Qarni? Dia senangkan ibunya. Dia senangkan ibunya. Ketika dia ingin menjumpai Nabi di Madinah, tapi takdir mendahulunya, dia tak ketemu dengan Nabi. Maka level sahabat jatuh kepada Wais Al-Qarni menjadi level tabi'in. Karena dia tak ketemu dengan Nabi. Karena sahabat orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, wafat dalam keadaan keimanan. Sedangkan Wais Al-Qarni tak sempat ketemu dengan Nabi. Tapi apa yang terjadi? Nabi pesan kepada Umar, wahai Umar, kalau nanti pada zamanmu engkau ketemu ada kafilah dari Yaman, tandanya ini, tandanya itu, kau datang kepadanya minta doa dia. Apa kurangnya Umar? Khalifah, apa kurangnya doa Umar? Tapi kata Nabi, kalau kau ketemu dengan dia nanti, kau minta doa mereka. Kata Nabi SAW, doa dia itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi untuk melayani ayah dan ibu kita. Hari ini berapa banyak orang yang beriktikaf, dia beriktikaf tapi berbantah-bantahan dengan ayah ibu mereka. Dia beriktikaf tapi dia putuskan silaturahmi dengan keluarga mereka. Dia beriktikaf tapi mereka cekcok dengan suami mereka. Apakah ini yang mau kita iktikafkan? Maka saya minta kepada kita bersama, luruskan niat demi Allah. Kita ingin jadi orang baik di hadapan Allah.
Kita ingin semua amal-amal kita diterima, dan kita juga ingin semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa habis kajian i'tikaf ini kita akan melaksanakan salat tahajud, habis tahajud muhasabah. Tapi untuk malam ini karena saya baru pulang dari Pangkalan Kerinci, saya begitu lelah, mungkin saya akan istirahat, dan malam hari ini habis kajian ini kita akan bermuhasabah sebentar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami ya Allah. Dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami ya Allah. Dosa yang dilihat oleh kedua mata kami ya Allah. Dosa yang didengar oleh kedua telinga kami ya Allah. Dosa yang keluar dari bibir kami ya Allah. Dosa yang terlintas di pikiran kami ya Allah. Dosa yang terdetik di hati kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu banyak dosa dan maksiat yang kami kerjakan ya Allah. Terkadang tidak sedikit pun perasaan takut kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau Kau perintahkan kepada kami untuk menghitung semua dosa-dosa kami ya Allah, tidak akan mampu kami menghitungnya ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, siapa lagi yang akan mampu mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampunilah dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang telah susah hanya untuk membahagiakan kami ya Allah. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kandung kami ya Allah. Sekiranya ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang hanya mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami bukanlah tamatan pondok pesantren. Terkadang kami berbicara dengan ayah dan ibu kami, seolah-olah kami lebih pintar daripada mereka ya Allah. Ayah kami bukanlah yang paham agama ya Allah. Ayah kami orang awam, ayah kami orang bodoh. Ayah kami tidak tahu agama ya Allah. Ayah kami tidak ada masa mendengarkan kajian. Ayah kami tidak ada waktu mendengarkan kajian dan ceramah agama ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tidak tahu mana yang hak, mana yang batil ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ayah kami terus mencari nafkah, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami ya Allah. Seandainya ayah kami berbuat dosa, gugurkan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, sekiranya ayah dan ibu kami sedang meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Muliakan dia di sisimu ya Allah. Masukkan ke dalam surga dengan ridhamu ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah kami, Ya Allah, yang sudah bertahun-tahun kami tak berjumpa dengan ayah dan ibu kami, Ya Allah, yang sudah berbulan-bulan kami tak tahu kabar ayah dan ibu kami, Ya Allah, yang sudah berminggu-minggu kami tak tahu apa yang dimakan ayah dan ibu kami, Ya Allah. Ampuni kami, Ya Allah. Ampuni kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, Ya Allah, yang selama ini kami selalu menyakiti hati ayah dan ibu kami, Ya Allah, dengan lisan dan tingkah laku kami, Ya Allah. Ampunilah kami, Ya Allah, yang selama ini kami selalu meninggikan suara di hadapan mereka, Ya Allah. Ampunilah kami, Ya Allah. Kami bodoh, kami angkuh, kami zalim, Ya Allah. Mungkin dengan harta yang kami miliki, mungkin kena gelar akademik yang kami sandang, mungkin kena pangkat dan jabatan yang kami raih, Ya Allah. Terkadang kami berbicara dengan ayah dan ibu kami seolah-olah kami lebih pintar daripada mereka, Ya Allah. Ampuni kami, Ya Allah. Ampuni kami, Ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami, Ya Allah, untuk membahagiakan ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kalau kami tak bisa membuat ayah dan ibu kami tertawa, berilah kesempatan kepada kami untuk tidak pernah membuatnya menangis, Ya Allah. Kalau seandainya kami tak bisa menyenangkan hati ayah dan ibu kami, Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk tidak pernah menyusahkan mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sailin. Ya Allah, kami hanya punya satu ayah kandung, kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kami cuma satu, Ya Allah. Ibu kami cuma satu, Ya Allah. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kami hanya sekali di kehidupan dunia ini, Ya Allah. Berikan kesempatan itu kepada kami, Ya Allah. Berikan kesempatan itu kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, beri kesempatan kepada kami, Ya Allah, untuk membahagiakan ayah dan ibu kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, dahulu ayah dan ibu kami masih hidup, kami belum bekerja, kami belum punya harta, kami belum berumah tangga, Ya Allah. Hari ini kami sudah bekerja, hari ini kami sudah punya sedikit harta, hari ini kami sudah punya keluarga, Ya Allah. Tapi ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, Ya Allah. Belum sempat ayah dan ibu kami menikmati pencarian kami, Ya Allah. Belum sempat ayah dan ibu kami menikmati kebahagiaan kami, Ya Allah. Ampuni kami, Ya Allah. Ampuni kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, ayah dan ibu kami rela susah hanya untuk menyenangkan kami, Ya Allah. Ayah ibu kami rela berhutang demi menyekolahkan kami, Ya Allah. Ayah dan ibu kami rela mempermalukan dirinya meminjam uang untuk membahagiakan kami, Ya Allah. Tapi apa yang kami balas dengan mereka, Ya Allah? Kami hitung-hitungan menjenguknya, Ya Allah. Kami hitung-hitungan menolongnya, Ya Allah. Kami hitung-hitungan membantunya, Ya Allah. Ampuni kami, Ya Allah. Ampuni kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sailin. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, Ya Allah, untuk membahagiakan ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sailin. Sekiranya selama hidup belum sempat kami berbuat baik kepada ayah dan ibu kami, Ya Allah, sampaikan permohonan maaf dan ampun kami, Ya Allah. Ya Allah, ampuni juga kami yang hadir pada hari ini, Ya Allah. Hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan kami, Ya Allah. Berikan kami sifat tawaju, tawadu, sabar dan qanaah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah, Ya Allah. Jadikanlah suami kami sebagai suami yang soleh, Ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang soleha, Ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami hafiz-hafizah, alim-alimah, ulama-ulama yang da'i-da'iyah dan ustaz-ustazah, Ya Allah.
Jangan kau lahirkan di rumah kami orang-orang yang kau laknat, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Kami belum bisa jadi imam di rumah tangga kami, ya Allah. Kami belum bisa jadi suami yang terbaik di rumah tangga kami, ya Allah. Kami belum bisa jadi pemimpin yang baik di antara istri dan anak-anak kami, ya Allah. Istri kami masih membuka aurat, anak-anak kami masih bermaksiat. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Setiap kajian kami datang, setiap program masjid kami hadir, tapi istri dan anak-anak kami setiap saat berbuat dosa di hadapan Engkau, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Bantu kami mendidik rumah tangga kami, ya Allah. Bantu kami mendidik anak dan istri kami, ya Allah. Turunkan hidayah di rumah tangga kami, ya Allah. Turunkan hidayah pada suami, pada istri dan pada zuriat anak keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami sebagai seorang suami, ya Allah, yang belum bisa membahagiakan anak dan istri kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah, yang belum bisa menyenangkan hati anak dan istri kami, ya Allah. Ya Allah, suami mana yang tidak ingin melihat anak dan istrinya bahagia, ya Allah. Tapi kena keterbatasan kami mencari nafkah, kena kekurangmampuan kami mencari rizki. Hanya ini yang bisa kami berikan kepada anak dan istri kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami istri yang bersabar, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang bersyukur, ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa istri kami, ya Allah, yang mungkin kena kekurangmampuan kami mencari harta, yang mungkin kena kekurangmampuan kami mencari rizki. Terkadang istri kami mengeluarkan kata-kata kasar kepada kami, ya Allah. Ampuni dosa istri kami, ya Allah. Ampuni dosa istri kami, ya Allah. Istri kami berbuat demikian karena kebodohan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sailin. Ya Allah, ampuni juga dosa orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan kami, ya Allah. Berikan kami sifat tawadu, sabar dan qanaah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kabulkan doa kami, ya Allah. Ijabah doa kami, ya Allah, sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.